Salam, selamat berjumpa kembali dalam acara Serambi Religius pada hari Minggu biasa yang ke-22 ini. Mari kita awali dengan membuat tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, saudari-saudara umat Allah yang terkasih, kini kita memasuki minggu biasa yang ke-22. Bacaan yang akan kita dengarkan diambil dari kitab Yeremia bab 20 ayat 7 sampai dengan 9. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 1 sampai dengan 2, dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Saya membacakan 5 ayat yang pertama. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab aku memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu Bapa, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungan kita kali ini adalah nilai harga mati mengikuti Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pernah dalam suatu kesempatan pertemuan para imam sekeuskupan Pangkal Pinang bersama Bapak Uskup almarhum Monsinyur Hilarius Moanurag SVD. Lalu dalam berbagai kesempatan muncul seorang imam yang menggunakan istilah harga mati. Semua rekan imam tertawa mendengar istilah harga mati itu. Tetapi kalau dirunut dalam sejarah pustaka Kamus Bahasa Indonesia, harga mati artinya bahwa tidak ada lagi tawar-menawar. Tidak seperti dunia mall, dunia pasar, masih ada kesempatan tawar-menawar. Tetapi namanya mengikuti Yesus artinya sekali patokan, setia kepadanya, selamanya tetap setia, atau sama dengan harga mati. Konsep para murid bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah sedang menghadapi ujian berat. Karena apa? Sebagai pengikut Kristus selalu mengagung-agungkan gurunya yang adalah mulia. Pengujian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman para murid tentang fungsi dan tugas Mesias.
Dan yang kedua, efek dari pemahaman itu, yaitu untuk memurnikan pemahaman mereka, apakah yang saya pahami ini selaras dengan pemikiran Yesus ataukah seturut pemikiran saya. Pernyataan iman Petrus membuka babak baru dalam kehidupan para murid Yesus. Yesus membuka mata mereka untuk menerima kenyataan bahwa kematian dan kebangkitannya merupakan satu-satunya jalan keluar bagi dosa manusia dan keadilan Allah. Injil Matius bab 16 ayat 21. Kenyataan ini mengagetkan murid-murid Yesus. Karena yang mereka pikirkan adalah yang enak-enak saja. Bisa bersama dia, bercengkrama bersama dia, bercerita bersama dia, lepas bebas. Kenyataan ini betul bagi Petrus adalah orang pertama yang secara spontan terlihat tidak setuju dengan ucapan gurunya. Bagaimana mungkin engkau yang kami setia mengikuti adalah seorang Mesias, tetapi kok Anda sudah diramalkan bahwa Anda akan mati dan bangkit demi penebusan bagi dosa banyak orang. Berarti di mana letak kemesiasanmu? Yesus dengan tenang menghardik rumusan manusiawi yang disampaikan oleh Petrus. Maka bukan Petrus mencoba bertindak kurang sopan terhadap Yesus. Ia merasa ada kejanggalan dengan status Yesus sebagai anak Allah. Mungkin dalam benaknya ia berpikir, bagaimana mungkin seorang Mesias dan anak Allah dapat dibunuh? Jika Yesus mati, maka ia tidak dapat disebut Mesias lagi dong bagi orang Yahudi. Bagi Yesus, bujukan Petrus merupakan provokasi setan, cara kerja setan untuk memberontak kepada Allah. Maka beriman kepada Allah artinya pakailah cara pikir Allah dan bertindaklah seturut ajaran Allah. Di sini Yesus tidak mengecam Petrus, melainkan mengingatkan bahwa pikiran tidak terarah kepada kehendak Allah itu sangat menyesatkan. Karena itu Yesus menantang mereka bahwa menyangkal diri, kehilangan nyawa, dan pikul salib adalah harga mati yang tidak dapat ditawar-menawar. Inilah rumusan harga sekali dilabelkan tetap label. Quote skripsi. Apa yang tertulis tetap tertulis. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, sangkal diri dan pikul salib bukan suatu tindakan promosi atau afirmasi diri. Inilah pilihan satu-satunya yang diberikan Kristus kepada gerejanya. Di sini ego diri harus ditaklukkan kepada otoritas Kristus. Hidup berjalan bersama Yesus tidak hanya menjalani hidup mati raga, tetapi juga menggapai hidup penuh kemuliaan dalam kerajaannya. Oleh karena itu, ketika saudara dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di situ tidak ada lagi tawar-menawar, tetapi ada harga mati sebagai pengikut Yesus sekali untuk selamanya. Dan dalam pelaksanaan penjarahan kehidupan, hendaklah kita patuh pada perkataan
dan ajaran-ajaran Kristus. Maka pertanyaan penutup sebagai renungan untuk kita semua, apakah hidup kita telah sesuai dengan kriteria Kristus? Jika belum, bertobatlah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.